tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan bersama. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu,
Saudara saja katakan, ku tetapkan hatiku. Amin. Mari kita angkat tangan kita, katakan sama-sama. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, panggil namanya, oh Yesusku. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Amin. Kami tetapkan hati kami untuk percaya tanpa syarat, Tuhan. Takkan goyah, takkan imanku. Yes. Setia. Oh, senangkan hati. Sekali lagi katakan, ku tetapkan. Percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu Tuhan, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Shalom Bapak Ibu semua, inilah minggu ketiga kita GMCC online diadakan saudara. Dan rasanya kita nggak tahu ya kapan ibadah bisa dimulai seperti awal semula. Rasanya saya juga udah kangen pengen berjabat tangan dengan Bapak Ibu semua. Pengen khotbah di mimbar yang benar-benar ada mimbar. Saya pengen khotbah diiringin musik. Kita pengen bertepuk tangan. Kita pengen menyembah dengan sangat serius. Kita pengen merasakan gedung Gajah Mada lagi kan, duduk di sana walaupun liftnya bermasalah, tapi itu ada rasa kangen. Kita ketemu koordinator, kita ketemu leader, kita mengangkat perjamuan dengan perjamuan yang benar, kita menerima berkat, melihat senyuman Bapak Ibu dan Bapak Ibu melihat senyuman saya. Tentu ada rasa kangen yang hampir 3 minggu kita nggak ketemu saudara, tapi nggak ada yang tahu sampai kapan ini selesai. Saya pernah berkata bahwa gereja yang sesungguhnya adalah diri kita. Saudara, kalau kita nggak ada yang tahu loh saudara, kapan berakhir masalah ini loh saudara. Kapan kita bisa beribadah di tempat gedung gereja. Kalau andai kata dalam waktu yang lama kita nggak bisa beribadah, artinya kita sedang mengkotak-kotakan tentang iman kita saudara. Kita berpikir, iman kita bertumbuh kalau kita di gereja. Iman kita bertumbuh kalau ada alat musik yang mengiringi kita. Iman kita bertumbuh kalau ada worship leader mengajak kita menyembah Tuhan, barulah kita merasakan penyembahan yang sesungguhnya. Itu betul saudara. Tapi menurut saya selama saudara terfokus, hati saudara sama Tuhan, mata saudara, pikiran saudara kepada Tuhan, punya waktu penyembahan di rumah, punya waktu membaca renungan, mendengarkan kaset-kaset khotbah, mendengarkan YouTube khotbah, mendengarkan lagu-lagu rohani, hatimu terfokus, saudara adalah gereja Tuhan.
Gereja Tuhan yang sesungguhnya adalah diri kita yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, terfokus dalam keintiman. Oleh karena itu saudara, jangan terkotak dengan sebuah gedung gereja. Kalau saudara ingin masuk dalam cool, saudara bisa cari informasi cool online kita. Saudara masuk sana, saudara hubungi gembala-gembala cool dan berkata, saya mau ikut cool. Saudara, memang segala sesuatu yang diadakan secara online kurang ya, secara tubuh, jiwa, macam-macam kurang. Tapi mau nggak mau kita mesti memberikan nutrisi, vitamin atas jiwa kita. Ingat kembali saudara, zaman Yesus ada, para rasul-rasul ada, mereka dianiaya sangat luar biasa. Mereka nggak bisa beribadah sebebas kita. Mereka penuh dengan sengsara, aniaya, dikejar-kejar untuk dibunuh. Mereka kelaparan, mereka lari, tapi mereka bisa menyempatkan diri menyembah Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Mereka punya pengalaman yang sangat luar biasa. Dalam tekanan mereka mujizat, di dalam penjara, di dalam aniaya mereka lihat Tuhan. Tuhan berbicara langsung dalam hidup mereka. Saya percaya dengan wabah virus corona yang mewabah di seluruh dunia adalah penganiayaan, termasuk saudara kecil-kecilan. Virus itu kan menganiaya kita. Makan di rumah, nggak bisa keluar, nggak bisa ke mall, nggak bisa nonton bioskop, nggak bisa ke gereja. Ini kan aniaya kecil saudara. Saudara bisa bayangin nggak sih, murid-murid Yesus, rasul-rasul Kristus dianiaya? Apakah itu aib? Apakah itu kutukan? Enggak. Mereka bersuka cita waktu dianiaya karena nama Tuhan dipermuliakan saudara. Mereka siap mati, mereka siap jadi martir. Karena mereka waktu jadi martir, mereka sangat bangga nama Kristus dimuliakan, jiwa-jiwa banyak yang bertobat. Bapak Ibu, ini penuaian jiwa besar, Pentakosta ketiga saudara. Di mana ada penuaian jiwa besar, akan ada penderitaan. Saya percaya semua dunia sedang mencari Tuhan, sedang berseru-seru Tuhan. Waktu mereka berseru-berseru, saya percaya banyak orang, nanti kita akan melihat kesaksian-kesaksian ribuan orang berkata mereka akan ketemu Tuhan, mereka ketemu Yesus secara pribadi. Oleh karena itu saudara-saudara akan bertemu Tuhan secara pribadi dalam dimensi yang baru ini. Dimensi kita masuk 2020 dengan penuh aniaya, penuh masalah. Kita harusnya bertemu Tuhan secara pribadi melalui doa-doa kita di kamar kita pribadi demi pribadi. Kita akan melihat, kita harus menyembah Tuhan fokus. Bisa atau tidak bisa, itu adalah pola pikir saja, paradigma saja. Terbiasa dengan alat musik atau tidak terbiasa. Saya belajar dalam hidup saya dengan iman saudara. Ada alat musik, tidak ada alat musik, rasanya ada roh Allah atau tidak ada roh Allah. Saya percaya di mana saja selama saudara hidup dalam kebenaran, roh Allah ada dalam hidupmu. Roh Allah tidak ditentukan dengan alat musik. Roh Allah tidak ditentukan dengan hati yang mood atau tidak mood. Roh Allah tidak ditentukan, pengurapan tidak ditentukan dengan mimbar, gedung, enggak. Roh Allah sudah ada dalam diri saudara. Selama saudara merasakan sukacita, saudara mempunyai roh Allah kok. Bahkan saudara dalam keadaan tidak sukacita, merasakan aduh nggak enak hidup begini, rasanya jauh sama Tuhan, roh Allah tetap ada karena saudara orang percaya dan saudara orang benar. Oleh karena itu saudara, ayo kita adalah gereja Tuhan, kita adalah kesaksian terbuka untuk banyak orang. Bapak Ibu, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Siapa? Kita, bukan pendeta saja, bukan saya sebagai gembala, bukan pengurus, bukan koordinator gembala kul. Saudara yang percaya Tuhan, hidup dalam kebenaran, setia, mempertahankan iman, saudara adalah penyembah-penyembah yang benar dalam Tuhan. Nah, mari kita buka firman-Nya saudara di Yohanes 4 ayat 23-24. Firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam situasi yang tidak enak? Kita menyembah dalam roh. Saudara dikasih roh Allah dalam hidup saudara, Roh Kudus. Fungsinya dia jadi sahabat. Fungsinya memberikan hikmat, memberikan ide,
menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, memberikan solusi, memberikan sebuah pengetahuan, menjadi sahabat di dalam keadaan duka kita. Dia menghibur kita. Bagaimana kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran di saat-saat seperti ini? Saudara, ambil keputusan setiap hari. Saudara masuk di dalam kamar. Biasanya saya di dalam kamar, saya suka berdoa jam 2, jam 3 pagi. Ini pengalaman saya. Kalau saudara nggak bisa bangun jam 2, jam 3 pagi, jangan. Ada yang bisa bangun jam 5 pagi, ada yang bisa berdoa jam 10 malam. Tapi yang saya lakukan dalam keadaan jam 3 pagi, keadaan di mana orang sudah terlelap, tidak ada suara apapun, saya bangun, saya duduk 10 menit diam saja. Lalu saya mulai mengangkat tangan saya menyanyikan sebuah lagu yang saya sukai. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Lagu itu lagu favorit saya nyanyikan, saya ulang sambil mengangkat tangan. Saya nggak butuh alat musik, saya nggak butuh worship leader, karena saya penyembah yang benar. Karena hidup saya hidup dalam kebenaran, saya menyembah dan saya merasakan sukacita. Bagaimana orang bertanya, Pak, saya baru bertobat sebulan yang lalu, saya belum dibaptis, saya baru berbuat dosa. Bapak Ibu semua, firman Tuhan berkata, tidak ada satu orang pun yang benar, termasuk saya. Semuanya berdosa. Makanya karena darah Yesus mati buat kita, kita dibenarkan, kita dilayakkan, saudara. Waktu dilayakkan, saudara dilayakkan untuk mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Jadi nomor satu, ambil waktu kita berdiam sama Tuhan, menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan dalam pribadi kita. Akan ada perjumpaan yang dahsyat kok, saudara, di masa-masa ini. Tuhan akan bertemu saudara secara pribadi. Tuhan akan memberi jawaban. Tuhan akan memberikan sukacita dalam hidup kita. Oleh karena itu, yuk jadi penyembah yang benar. Nah, yang kedua, saudara, di masa-masa yang udah 3 minggu nih, orang udah nggak bekerja. Saya melihat ya, orang udah mulai panik, saudara, mau makan apa? Karena uang tidak ada. Nggak ada yang bisa ditabur, saudara. Tidak ada yang dikerjakan, tidak ada keuangan yang masuk. Sebagai jemaat Gajah Mada City Church, ayo, minggu lalu saya udah ngomong, perhatikan, kalau saudara punya berkat, lihat kiri kananmu. Mereka nggak punya beras, ayo kasih berasmu. Nggak buat saudara susah kok, nggak buat saudara miskin kok. Berkati mereka, kirim makanan buat mereka. Perhatikan deh orang-orang di sekitar saudara, jangan jadi orang egois, supaya kita berdampak untuk keluarga kita, berdampak untuk kota kita, berdampak untuk Indonesia. Dari area sekitar kita, di tempat saya ada satpam-satpam, saudara. Kadang saya suka kasih makanan, malam-malam saya beli nasi goreng, saya ingat mereka, saya bawa nasi goreng. Kadang saya belikan makanan, biskuit, roti, ini itu, dan suruh mereka bawa pulang. Kalau ada berkat lebih, saya kasih mereka. Itu benih loh, saudara. Ya, Amsal berkata, saudara, mari kita buka, saudara, di Amsal 11 ayat yang ke-24. Nah, firmannya menurut saya bagus, saudara. Tapi terbalik dengan hukum dunia. Hukum dunia itu mengajarkan semakin menabung, semakin menyimpan, saudara menjadi kaya. Tapi firman Tuhan di Amsal 11 ayat 24. Nah, Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta, hartanya disebarkan, tetapi bertambah kaya, bukan kekurangan. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi saudara lihat perbedaannya. Ada yang menyebar hartanya, tapi pakai hikmat juga, saudara. Nggak main sebar-sebar, berpesta foya. Tapi ini menyebar tentang membagi sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau saya lanjut lagi satu firman, saudara, di Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi di masa-masa resesi seperti ini, saudara, saya nggak tahu pekerjaan Bapak Ibu seperti apa, tapi kena dampaknya. Gereja kena dampak, apotek kena dampak, restoran, salon, Gojek, Grab, semua kena dampak. Orang kecil, orang besar, pengusaha, semua kena dampak. Pendeta yang dipakai Tuhan, pendeta yang biasa-biasa saja, semuanya kena dampak. Gereja Gajah Mada City Church juga kena dampak. Kita harus mengeluarkan biaya operasional, tapi operasional masuk tidak ada.
Kita butuh biaya operasional, saudara. Tapi saya mau mengajarkan, saya nggak akan khawatir tentang hal itu, saudara. Karena hidup saya dan saudara sudah dalam pengaturan dan rencana Tuhan. Mari kita sebar berkat Tuhan dalam hidup kita. Semakin saudara tabur benih yang subur, maka saudara akan menuai. Janda Sarfat pernah ditanya sama Nabi Elia, ada apa dalam rumahmu? Hanya satu tepung roti. Setelah dimasak, saya mati. Berikan sama aku. Lalu karena iman janda Sarfat itu, dia berikan benih itu kepada Nabi Elia. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia tidak mati kelaparan, malah berlimpah-limpah dalam hidup dia. Saudara, dalam keadaan resesi ini, betapa pentingnya kita menabur benih. Benih itu bisa benih dalam bentuk doa, ide apapun, saudara. Menabur benihlah di tanah yang subur. Saudara, tanah yang subur itu berbicara tentang, perhatikanlah janda-janda yang kekurangan, anak-anak yang kekurangan. Itu firman Tuhan, saudara. Oleh karena itu, semakin saudara menabur benih, maka saudara, benihmu akan bertunas, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang banyak. Saudara, saya pernah kekurangan? Pernah. Para leader di gereja kita pernah kekurangan? Pernah. Yayasan Rumah Junior pernah kekurangan? Pernah. Selalu minus bertahun-tahun. Gereja yang saudara datangi pernah kekurangan? Sering kekurangan, saudara. Tetapi di tengah resesi itu, kita dapat hikmat dari Tuhan. Kamu mesti nabur, kamu mesti tolong gereja di sana, kamu mesti bangun gereja di sana, kamu mesti bangun sekolah, kamu mesti kasih makan. Saudara melihat laporan-laporan yang setiap kali kita kasih kepada saudara tentang perjalanan saya di sekolah-sekolah di pedalaman, kita bangun, terus kita bangun, dan terus kita tabur benih. Kenapa? Benih itu subur. Karena semakin saudara menolong, saudara memberi makan, benih itu menjadi subur. Oleh karena itu, saudara, ayo tabur benih. Saudara tidak akan kekurangan. Tentunya saudara harus sepakat dengan suami istri. Kalau saudara anak muda, ayo sisihkan benih saudara buat orang sekitar saudara. Lihat orang-orang di jalanan, aduh, semakin hari saya melihat semakin orang kekurangan. Itu tugas kita sebagai pengikut Kristus, kita harus berdampak. Waktu saudara punya berkat, bagilah saudara. Orang pelit tidak pernah bahagia. Orang pelit susah tersenyum. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana menyimpan banyak, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, dan terus lebih banyak lagi, sehingga pikiran untuk mengumpulkannya lebih banyak. Sulitlah untuk berbagi. Orang yang nggak berbagi, hidupnya nggak bahagia, saudara. Saya ingat sekali 10 tahun yang lalu, Rumah Junior itu mulai berdiri, saudara. Mulai ya. Jadi kita buka kantor secara badan hukum, terdaftar di pemerintahan. Saya ingat sekali siang hari itu ya, sekitar jam 11-12, saya buka pintu kantor, gerbang kantor, lalu ada 2 anak pemulung, saudara, lagi mencari makanan di tempat sampah. Mungkin saudara pernah dengar cerita ini. Dari 2 anak pemulung, saya tanya, udah makan belum? Saya bilang, belum om. Mereka bilang, belum om. Ayo masuk ke kantor sini. Nah, di kantor itu lagi ada acara, ada paket hoka-hoka bento yang lebih saya kasih makan. Senang sekali, saudara. Biasa makan dari sampah, tiba-tiba paket hoka bento. Seperti mimpi jadi kenyataan. Selama ini mereka hanya mendengar, melihat, tapi nggak pernah mencicipi. Lalu saya katakan, makan ya, duduk sama om sini satu meja di kantor saya. Lalu saya bilang gini, besok bawa teman kamu, nanti makan di sini. Dari 2 orang jadi 3 orang anak-anak, dari 3 orang jadi 5 anak, dari 5 anak jadi 10, jadi banyak. Kalau kasih makan 2 anak, saudara, saya mampu, palingan 80.000 sampai 100 anak. Kalau 5 anak masih mampu, tapi kalau 40 anak, saya mulai berpikir, anaknya makin banyak, uangnya dari mana? Lalu saya mulai berdoa, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Yayasan sudah dibuka, Rumah Junior sudah ada, apa yang harus saya lakukan? Tuhan berkata di dalam keadaan krisis, kasih makan dan bangun sekolah. Sejak saat itu saya mulai mengerti, Tuhan mau saya mengumpulkan anak-anak yang kekurangan gizi, anak-anak yang nggak bisa sekolah, karena Tuhan menyuruh saya untuk bangun 100 sekolah di pedalaman Indonesia Timur dan di wilayah Jakarta. Dari keadaan yang minus, saudara, kita minus 70 juta, 80 juta setiap tahun Yayasan Rumah Junior. Terus minus sampai saya berkata, ini rencana Tuhan atau enggak sih? Apa
apa ego saya, apa ambisi saya bangun yayasan demi nama, demi jabatan supaya dikenal. Karena stres saudara. Tapi Tuhan berkata selama punya uang kamu tabur. Jadi saya dalam keadaan resesi, keadaan minus, saya tabur. Tentu dengan hikmat ya, nggak habis-habisan. Saya tabur, saya tetap kasih. Saudara, apa yang terjadi setelah 10 tahun sekarang? Kita udah punya 400 anak-anak yang sekolah di tempat kita. Kita udah ada 16 sekolah di pedalaman. Kita bangun gereja di mana-mana, udah ada 5-6 gereja di pedalaman. Kalau saya berpikir uangnya dari mana ya? Yaitu mujizat iman. Ketika saudara melangkah, ketika saudara menabur benih di tanah yang subur, ketika saudara hidupmu berdampak, maka Tuhan buka jalan saudara. Walaupun sekarang resesi, saudara berpikir nanti bagaimana kalau toko nggak berjalan, bagaimana kalau toko tutup, bagaimana kalau ini tutup, bagaimana kalau nggak berjalan. Itu kan pemikiran kita. Saudara, ada yang menyebar harta tapi tidak kekurangan, ada yang menyimpan tetapi kekurangan. Saya menerima berkat Tuhan terus menerus karena saya bermurah hati. Saya belajar bermurah hati sampai hari ini. Selama saudara bekerja dengan jujur, bekerja dengan memiliki integritas, selama saudara kreatif, selama saudara mau putar otak, inovasimu bertambah, mencari pengetahuan, mencari celah, bagaimana ya lagi resesi seperti ini, virus seperti ini, harus bagaimana ya. Jangan-jangan dalam keadaan badai yang begitu panjang, saudara punya ide untuk bangun perusahaan. Contoh, bangun pabrik sanitizer lagi dibutuhkan, bangun pabrik masker lagi dibutuhkan, bangun pabrik sarung tangan lagi dibutuhkan. Banyak lagi saudara. Tuhan kasih hikmat dalam resesi ini. Jadi yuk, segala perkara dapat kutanggung bersama Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Tuhan kasih kekuatan bagi orang yang sabar, yang mengandalkan Dia, yang percaya segala sesuatu Tuhan sudah rencanakan. Amin Bapak Ibu semua.
Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang memberi kekuatan, meteraikan dengan darah Yesus. Sukacitamu ada buat setiap kami yang menonton acara ini. Engkau melihat, Engkau mengerti masa depan kami di tangan Tuhan. Biarlah Engkau mengerti sekali bahwa hidup kami dalam rencana Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, hamba-Mu memberkati setiap jemaat, keluarga-keluarga, pemirsa yang menonton acara ini. Engkau berkati, Engkau buka jalan. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Presiden Jokowi bersama para menterinya, pakai secara luar biasa, berikan hikmat secara luar biasa sehingga bisa mengatur negara ini menjadi bertambah baik. Kami berdoa buat Bapak Niko Nyotor Harjo, gembala pembina kami. Kami berdoa buat gembala-gembala kul yang terus menjaga jemaat-jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat para koordinator yang memimpin gereja sampai hari ini. Hamba-Mu berdoa buat Ketua Rayon 1C, Bapak Samuel Gunawan, sukacita-Mu turun. Mari angkat kedua tangan-Mu, Bapak Ibu semua, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kami semua melalui Yesus Tuhan dan Roh Kudus. Mulai hari ini kami akan hidup setia, hidup benar. Kami tidak akan menukar iman kami di dalam penganiayaan, dalam musibah yang besar. Kami akan tetap ikut Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.